Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel Belajar Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1 bab 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah seorang penjahit yang ingin mengukur panjang celana dari konsumen dengan menggunakan alat ukur meteran. Kemudian gambar berikutnya adalah orang yang sedang menimbang menggunakan neraca dua lengan. Kemudian ini adalah gambar untuk memotong, menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya. Berapa kira-kira panjang meja di samping? Kemudian berapa kira-kira luas jendela itu? Berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Bagaimana cara mengukur ketebalan rambut? Berapa jumlah jenut nadi kamu dalam 1 menit? Nah, dari permasalahan tadi kita memerlukan alat ukur karena perasaan manusia bersifat relatif. Nah, dengan demikian pengukuran dan alat ukur itu penting dan berhubungan erat dengan besaran dan satuan. Nah, bab ini saya akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Nah, pengukuran itu yang kita akan pelajari adalah besaran. Besaran itu adalah dibagi dua, besaran fisika dan bukan fisika. Yang kita pelajari adalah besaran fisika yang terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua adalah satuan. Satuan dibedakan menjadi dua, satuan baku dan tak baku. Dan yang subbab berikutnya adalah mempelajari tentang alat ukur, yaitu alat ukur panjang, massa, waktu, dan suhu. Namun yang nanti saya tekankan adalah alat ukur panjang ini. Nah, pengertian besaran sekarang. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka. Nah, syarat besaran yang pertama adalah dapat diukur atau dihitung dan dapat dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Jadi ketika kita mengukur panjang meja misalkan, berarti kita bisa menentukan nilainya berapa. Itu berarti termasuk besaran. Kalau misalkan lihat pemandangan, wah pemandangannya bagus sekali. Nah, bagus dari pemandangan atau keindahan dari pemandangan itu tidak bisa diukur dengan alat ukur dan tidak dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Maka pemandangan yang indah itu bukan termasuk besaran. Satuan, nah, setiap besaran itu pasti ada satuan. Nah, satuan adalah ukuran suatu besaran. Klasifikasi besaran fisika. Besaran fisika dibagi menjadi dua, konseptual dan matematis. Konseptual dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan matematis dibagi juga menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang satuannya meter, waktu sekon, intensitas satuannya kandela, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik ampere, massa kilogram, jumlah yard mol. Untuk mempermudah menghafal, kita baca huruf depannya saja. Pawai suku maju. Nah, pawai suku maju berarti panjang, waktu, intensitas cahaya,
suhu, kuat arus, massa, jumlah ya. Ini untuk memudahkan menghafal. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu banyak sekali. Intinya adalah selain dari besaran pokok tadi. Ada gaya, energi, kecepatan, percepatan, usaha, momentum, dan lain sebagainya. Kalau saya tuliskan di sini penuh nantinya, saking banyaknya. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi, yaitu cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Ini besaran pokok, kemudian simbol dimensinya. Nah, massa itu simbol dimensinya M. Nah, gampangnya ada dari bahasa Inggrisnya massa, mass, berarti M. Panjang, bahasa Inggrisnya long, berarti L, L besar. Waktu, time, berarti T. Nah, yang kita pelajari di SMA ini hanya tiga besaran ini dan 3 dimensi ini. Panjang, massa, waktu. Yang ini nih, nah ini nanti kita tidak pakai, nanti dipakai pada jenjang berikutnya. Nah, sebuah contoh, tentukan lambang dimensi dari besaran berikut ini. Nah, luas. Ada banyak cara sebenarnya untuk menentukan dimensi. Menurut saya yang paling gampang yang pertama adalah ingat satuan dari besaran. Misalkan luas, satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Maka untuk untuk menentukan dimensinya, nah, meter tadi adalah panjang, besaran panjang. Berarti dimensinya adalah L. Karena di sini ada kuadrat, nah, tambahi L kuadrat. Nah, inilah dimensinya. Kemudian kalau volume itu satuannya adalah meter kubik. Maka meter itu adalah besaran panjang. Berarti simbol dimensinya adalah L. Karena pangkat 3 berarti tinggal kasih pangkat 3. Kemudian contoh berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Maka lambang dimensinya meter adalah besaran dari panjang berarti L, per sekon itu adalah besaran waktu berarti T. Nah, kalau dimensi ini tidak dibolehkan dalam bentuk pembagian kayak gini, maka harus dirubah menjadi perkalian, menjadi L kali T. Karena di sini pembagian berubah menjadi naik perkalian, maka di sini pangkat min 1. Nah, karena di sini T-nya hanya 1, maka dituliskan min 1. Kemudian kalau percepatan, berarti satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, berarti tulis saja ini M itu besarannya dari panjang berarti L per T. Nah, seperti tadi tidak diperbolehkan dalam bentuk pembagian, maka dirubah menjadi L kali T, LT. Nah, pangkatnya di sini T-nya adalah kuadrat. Nah, karena berubah dari pembagian menjadi perkalian, maka di sini pangkatnya menjadi min 2. Misalkan, wah lupa atau nggak tahu apa satuan dari besaran. Nah, contohnya gaya. Wah, gaya itu apa ya? Nah, satuannya nggak tahu. Oh ya, ingat misalkan Newton. Newton, tapi di sini Newton belum masuk dari 3 besaran tadi. Nah, bukan massa, bukan panjang, bukan waktu, Newton. Nah, maka kita bisa juga dengan menggunakan rumus gaya juga caranya. Misalkan F, gaya itu F. F rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa itu satuannya kilogram. Wah, ingat. Kemudian percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu ini bisa dirubah ke dimensi. Sebenarnya satuan gaya itu bisa Newton, juga bisa yang ini. Tapi kalau Newton itu bentuknya bukan ini satuan kilogram untuk
besaran pokok. Nah, maka kita pakai yang ini. Kilogram berarti M kan, kali meter berarti besaran panjang berarti L, per sekon kuadrat berarti T kuadrat. Nah, kita rubah yang tadinya pembagian jadi perkalian, berarti M kali L kali T pangkatnya 2 pindah sini menjadi min 2. Sedangkan tekanan itu apa? Pascal satuannya. Tapi Pascal PA itu belum bisa diuraikan menjadi lambang dimensi, maka kita cari satuan dari tekanan. Kita bisa mencari tekanan itu P sama dengan F per A. A itu luas. Gaya itu adalah meter per sekon tadi ini, ya kan? Berarti kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi dengan luas, ini satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kita ubah ke lambang dimensi. Kilogram itu adalah M, meter itu adalah L per T kuadrat bagi L kuadrat. Nah, di sini ada L bagi L kuadrat. Nah, sebenarnya L kuadrat ini L kali L. Nah, kita bisa coret ini karena sama, kita coret aja biar menjadi M kali L. Nah, pangkatnya menjadi min 1 karena tinggal 1, dan kali T pangkat min 2. Ini contoh dari besaran yang dirubah ke lambang dimensi.